Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Dopong. Kepada sahabat Matlai News dimanapun Anda berada, kini saya bersama dengan Ketua Ikbar Kupang. Ikbar adalah Ikatan Keluarga Besar Baranusa. Yang saat ini saya bersama dengan beliau. Tentu saya bersama dengan Ketua Ikbar, kehadiran kami di sini adalah ada beberapa persoalan yang akhir-akhir ini mengkagetkan kita di dunia konservasi, terutama pada konservasi di Kabupaten Alor dan terkhususnya di beberapa pulau yang dianggap sebagai tempat berniaga atau tempatnya berusahanya masyarakat terutama masyarakat pesisir di Kabupaten Alor. Namun pada akhir-akhir ini lahir beberapa persoalan yang kemudian muncul antara pro dan kontra. Nah, di sini mungkin dari aspek-aspek yang kemudian kita akan bicarakan adalah berkaitan dengan aspek hukum, aspek budaya, dan aspek sosial dan lain-lain. Mungkin kita akan dibagi pendapat dan pandangan dari Ketua Ikbar Kupang, Bapak Agus Salim Sin. Bagaimana kabar, sehat Abah? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Kepada Bapak Ibu sekalian, kebetulan pada posisi ini saya bersama Nanda Fatur Dopong berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan. Sehat, alhamdulillah. Oke, dari kehadiran beliau ini kita akan minta dari sisi persoalan yang berkaitan dengan yang terjadi di kampung halaman Baranusa, Kabupaten Alor, adalah berkaitan dengan masalah konservasi. Yang mungkin ada dua aspek, yaitu masalah konservasi dan juga masalah hading mulung, hoba hading mulung dan hoba mulung. Nah, ini dua masalah yang kemudian bukan masalah ya, dua tema yang mungkin kita akan berbincang-bincang pada kesempatan hari ini. Mungkin dari aspek hukum berkaitan dengan konservasi ini bagaimana, Abah? Apakah kemudian konservasi ini menguntungkan bagi masyarakat ataukah tidak? Kalau memang tidak, apa yang kemudian kita akan bisa kolaborasikan agar supaya bisa menguntungkan buat masyarakat? Baik, terima kasih. Ini memang menarik ya, bahwa kita juga baru saja dikejutkan dengan setelah peristiwa yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat di Baranusa. Kita juga tahu setelah adanya pemunculan persoalan. Jadi kita dikejutkan itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara hukum, yang jelas bahwa pemerintah dalam hal ini kita bisa melihat dari Permen nomor 35 tahun 2015 kalau tidak salah di bulan Juni itu, kemudian diregulasi undang-undang kalau tidak salah nomor 1 tahun 2023 berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini bidang kelautan kemaritiman itu, bahwa kalau persoalan ini kemudian kita bawa ke kajian hukum, sebenarnya ini sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu punya kepentingan dalam hal ini untuk kemakmuran masyarakat. Itu jelas akan menjurus ke situ. Cuma kita kembali kepada regulasi yang dimunculkan ini, kalau menurut kami bahwa persoalan yang sesungguhnya adalah ketika undang-undang atau permen ini ketika diluncurkan, usia permennya saja kalau tidak salah sudah 9 tahun. Seharusnya permen ini ketika diluncurkan sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak seperti yang pandangan yang muncul. Oleh karena itu, yang jelas bahwa kalau ketika permen itu diluncurkan, pro dengan kontra itu barang biasa. Dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, itu yang jelas bahwa persoalan kita pasti ada. Cuma kita pasti meminimalisir persoalan itu. Regulasi yang dimunculkan itu apakah menguntungkan atau mensejahterakan masyarakat yang ada di pesisir Pulau Batang dengan Pulau Lapang itu ada atau tidak? Kalau kita melihat penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini
Pak Sles, Kepala DKP. Kepala DKP itu, saya pikir bagus. Apa yang dijelaskan itu bagus sekali, karena kelihatannya kalau memang Pulau Batan dan Lapang itu kalau dia jadikan daerah konservasi, kemudian melihat dari beberapa sisi itu untuk kemakmuran bagi masyarakat, tadi yang dijelaskan itu saya pikir tidak ada persoalan. Tidak persoalan. Tetapi mungkin yang menjadi persoalan sekarang adalah mungkin masyarakat melihat bahwa ada munculnya beberapa, misalnya kalau tidak salah itu apa, WWF, kehadiran WWF, kemudian Bank Dunia. Kehadiran mereka ini tentu bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya meminta bantuan atau ada keterlibatan pihak investor. Nah, tentu masing-masing punya kepentingan. Masing-masing punya kepentingan. Nah, kepentingan ini yang seharusnya kalau menurut kami itu, mari kita duduk bersama dengan berbagai elemen yang ada untuk kita bicarakan hal ini. Paling tidak itu berkaitan dengan kira-kira ada MOU tidak? MOU berkaitan dengan setelah adanya Kepmen ini mengatur tentang kepentingan itu, kemudian didasari dengan undang-undang yang sudah dilahirkan itu. Tentu ini dua sisi yang mari sama-sama kita urun rembuk. Kira-kira ke depan itu seperti apa untuk kepentingan masyarakat ini? Tercover tidak? Kalau itu tidak tercover, maka itu menjadi persoalan. Persoalan. Yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah bahwa dengan hadirnya Kepmen dan undang-undang ini, yang ditujukan masyarakat itu diisolasi, disingkirkan. Kalau itu tidak, saya pikir apa yang dijelaskan oleh pimpinan Pak Sles itu, saya pikir nggak ada masalah. Menurut kami, tidak ada masalah. Cuma kemarin sudah dihebohkan. Nah, itu yang barangkali mari sama-sama kita duduk bareng, solusi yang dapat kita ambil. Ini sudah muncul sebuah persoalan ini. Tapi konsekuensi hukumnya bahwa hukum itu manusia yang buat. Berarti ada titik kelemahan. Kelemahan itu yang kalau memang ada titik lemahnya, mari sama-sama kita duduk bareng untuk kita mencari solusi. Solusinya itu tentu ya kembali kepada untuk kemakmuran rakyat, kemakmuran masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Saya pikir itu. Itu kalau kita lihat ini akhir-akhir ini juga banyak bermunculan spekulasi-spekulasi yang berkaitan dengan konservasi ini. Kemudian spekulasi juga bermunculan ketika pemerintah melibatkan konservasi ini, melibatkan namanya ada tindakan-tindakan budaya atau kegiatan-kegiatan budaya yang dibuat seperti Hadi Mulung dan Hobak Mulung. Apakah ini bagian daripada tujuan pemerintah untuk melibatkan elemen masyarakat atau bagaimana? Cara pandang Abang melihat bagaimana? Terima kasih. Memang ini dua persoalan yang memang kita sulit untuk kita menarik benang merah. Karena begini, mari kita melihat antara Kepmen 35 tahun 2014 dengan undang-undang ketika ini dilahirkan kemudian ini diterapkan. Saya melihat ada sisi yang sangat krusial di sini adalah korelasi antara permen undang-undang ini dengan Hadi Mulung. Kalau menurut saya Hadi Mulung ini kan sebenarnya ini kan budaya kita, masyarakat kita, bahwa contoh konkretnya begini, manfaat daripada Hadi Mulung itu sebenarnya untuk kepentingan masyarakat, kan untuk kepentingan masyarakat. Tapi yang menjadi persoalan adalah dua sisi ini, ada sisi mana yang ada hubungan antara Hadi Mulung dengan ini. Kalau memang itu ada hubungan korelasi, saya pikir nggak ada masalah. Tetapi bahwa kita melaksanakan Hadi Mulung itu dengan kebijakan pemerintah yang menguasai lokasi itu, dengan menghadirkan investor itu, jelas pasti punya kepentingan. Nah, kepentingannya ini yang kita silahkan Hadi Mulung. Tapi kalau ketika pemerintah mengambil alih ini dikuasai, kemudian investor masuk, dia mengeluarkan biaya yang begitu besar. Tapi kalau yang dijelaskan oleh Pak Sles tadi, saya pikir nggak ada masalah. Tapi yang dikhawatirkan Kak, sesuai dengan apa yang disampaikan tidak.
Kalau sesuai dengan apa yang disampaikan, saya pikir nggak ada persoalan. Tapi kalau itu hanya sebuah pemikiran bahwa nanti yang diharapkan itu seperti ini, terus itu tidak terjadi, kita sama dengan bunuh diri. Nah, menurut kami itu sama dengan bunuh diri. Itu yang kita takutkan. Saya melihat juga kalau begini, di sana di Pulau Lapan dan Pulau Batang itu kan tempat di mana masyarakat menjadikan tempat untuk mencari kebutuhan hidup, kemudian berusaha di sana untuk membiayai pendidikan anak lain dan kebutuhan, kita bicara soal kebutuhan hidup lah. Dan selama ini selama itu terjadi dan tanpa ada intervensi oleh pihak manapun. Kemudian kehadiran konservasi ini sangat mengganggu konsentrasi masyarakat di sana, dan kemudian lahirlah spekulasi-spekulasi yang bermunculan berkaitan dengan datang investor dan lain-lain. Tapi kita melihat dari konservasi ini, pemerintah sudah menetapkan bahwa daerah kawasan di Pulau Lapan dan Pulau Batang atau di Selat Pantar itu sudah masuk pada daerah konservasi. Ini penetapan sudah dijalankan. Apakah ada langkah-langkah hukum ataupun upaya-upaya yang mengikat agar supaya ke depan itu tidak seperti daerah-daerah yang dikhawatirkan oleh penjara-penjara ini? Baik, saya pikir langkah yang perlu kita lakukan sehingga di kemudian hari itu kita tidak menyesal. Langkah yang sekarang adalah bahwa diharapkan beberapa tokoh kita, mari sama-sama kita bangun komunikasi yang baik, sehingga kita duduk bersama, kita bersama dengan pemerintah, baik itu pemerintah di tingkat kecamatan, di kabupaten maupun tingkat provinsi, untuk kita sama-sama duduk bareng, kemudian kita bahas tentang kepentingan. Ini kan kepentingan ini, kita bicara tentang kepentingan. Tentu kepentingan ini, kepentingan pemerintah itu kan sangat besar. Tapi kepentingan pemerintah ini, kalau dia berpihak kepada pemerintah, kepada masyarakat, saya pikir no problem. Tidak ada persoalan. Tetapi yang dikhawatirkan adalah bahwa kerjasamanya itu tadi. Kalau kerjasama masing-masing itu pasti punya kepentingan juga. Oleh karena itu, solusinya adalah bahwa kita duduk bareng, kemudian kita bahas persoalan konservasi ini, apakah dia berpihak kepada masyarakat atau tidak. Kalau misalnya dia menyatakan dia berpihak, ya kita buatlah semacam, kalau di jalur hukum itu kita bikin semacam MOU. Itu juga masuk dalam sebuah regulasi loh. Nah, regulasi. Kita buat MOU. MOU itu yang nanti akan mengikat antara pemerintah dengan tokoh adat kita untuk membicarakan tentang kemaslahatan masyarakat Barunusa. Nah, jadi jalurnya adalah tokoh adat bersama pemerintah. Mari kita buat MOU bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan anjuran Kepmen dan Undang-Undang Nomor 1 itu, kami masyarakat Barunusa mendukung. Dengan catatan ada poin-poin tertentu yang mengikat. Itu kita buat dalam sebuah MOU. Dan MOU itu yang pihak pemerintah lakukan apa, masyarakat Barunusa itu lakukan apa, ada punya konsekuensinya. Apabila yang konsekuensi MOU ini, kalau misalnya masyarakat Barunusa melanggar, berarti kan dia salah. Berarti dia sudah keluar dari MOU. Tapi kalau pemerintah yang salah, pemerintah walaupun dia pemerintah juga bisa salah. Karena tidak mengakomodir kepentingan bagi masyarakat. Nah, undang-undang itu bunyinya kan untuk kepentingan rakyat. Gitu. Mungkin konteks saya demikian. Baik, terima kasih banyak. Mungkin pembahasan kita pada kesempatan ini sangat luar biasa juga, cukup menggugah pada masyarakat, terutama pada masyarakat yang hari ini ditempatkan posisi daerahnya menjadi daerah konservasi. Tetapi saya melihat ada konservasi ini juga akan berdampak pada berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek hukum, aspek adat, dan aspek agama. Mungkin di Kepala Dinas DKP, Kepala Dinas DKP Cabang Alor itu sudah menjabarkan beberapa poin-poin yang memang menguntungkan masyarakat. Mungkin dengan cara-cara misalnya dengan MOU ini bisa menguntungkan antara dua pihak. Itu pemerintah dengan masyarakat setempat, agar supaya ke depan itu ada sesuatu yang mengikat antara aspek hukum ini. Mungkin dari aspek hukum, mungkin ini sudah dijabarkan oleh Ketua Ikbar. Bagaimana dengan aspek budaya yang dikhawatirkan, aspek agama, mungkin dari sisi pandang agama yang dikhawatirkan, yaitu adalah ketika ditetapkan sebagai daerah konservasi,
akan bermunculan namanya wisata. Nah, wisata yang mungkin muncul ini jangan sampai kemudian spekulasi yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu wisata adalah wisata yang mendatangkan barat dengan gaya-gaya baratnya, yaitu mungkin ya tanda kutip telanjang dan lain-lain. Ini bagaimana? Bagaimana dipoles sedemikian rupa agar supaya bisa dibuat supaya ini wisatanya seperti apa yang mungkin didesain. Baik. Atau tidak setuju dengan wisata? Kalau saya begini, masyarakat Baranusa itu kan masyarakat yang sangat religius. Kita jangan samakan kita dengan masyarakat Bali. Masyarakat Bali itu tingkat sosialnya itu kita bilang tinggi juga tidak juga. Tapi mereka itu sudah terbiasa dengan situasi. Sehingga bule mau telanjang seperti apa, mereka masa bodoh. Masyarakat kita kan tidak seperti itu, budaya kita beda, kita beda, sehingga kita itu nanti itu yang muncul imbasnya adalah kita akan mengalami masalah besar. Masalah besarnya bagaimana? Masyarakat kita ketika lihat itu dia ingat barang baru, tabu, yang nanti akan menimbulkan gap. Kita bisa melanggar hukum, misalnya terjadi pelecehan, bisa jadi. Nah, itu yang sehingga menurut kami, karena masyarakat religius, itu yang sangat kita khawatirkan. Bahwa kalau itu terjadi, bahaya bagi kita. Di masyarakat pesisir. Karena masyarakat kita itu hampir punya kehidupan ekonominya itu berada di Pulau Batang, Pulau Lapang. Dan kalau itu yang terjadi, ya sudah, rame-rame yang kita punya bapak-bapak, tokoh muda semuanya itu, mereka tahu bahwa di sana ada wisata asing, atau ada wisatawan, sehingga mereka semua akan menuju ke sana karena akan menonton barang gratis. Nah, itu yang mudah-mudahan itu tidak. Mudah-mudahan itu tidak. Saya malah mengikuti apa yang dijelaskan. Saya ikut penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ketua Pak Sles ya, DKP, Kepala Bidang DKC itu. Kalau memang apa yang dijelaskan itu saya pikir bagus. Saya support dengan apa yang sudah disampaikan. Cuma yang dikhawatirkan adalah bahwa apa yang dibicarakan oleh pimpinan cabang Kalabai itu dengan kondisi real yang di lapangan kalau bertolak belakang. Nah, sama dengan saya bilang, saya punya kunyadu Pas Les bisa bunuh diri kan begitu. Nanti orang akan berondol ke dia. Lu punya omong dengan faktanya beda. Khawatir kan boleh. Ya, jadi saya pikir mari kita duduk bareng. Dari segi religiusnya itu, bahwa masyarakat Baranusa itu masyarakat religius. Nah, kalau masyarakat sosial, kita orang Baranusa sosial tinggi, tapi tidak semua persoalan harus kita melihat dari segi itu, religiusnya itu. Dari religius ini, kemudian kondisi yang seperti bahwa kita tidak siap itu, bisa saja bahwa persoalan hukum nanti akan bermunculan. Nah, bisa saja. Itu menurut pemahaman kami seperti itu, sehingga mudah-mudahan itu janganlah. Oke, baik, di akhir ini mungkin saya ada beberapa yang saya ambil dari pesan-pesan yang mungkin pada pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan persoalan yang terjadi. Mungkin kita akan bersepakat, Ketua Ikbar menyepakati bahwa untuk menjaga ke depan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara bersama-sama, maka duduk bareng. Itu poin pesan pentingnya, ada duduk bareng. Apa langkah-langkah hukum yang dibuat itu seperti MOU dan lain-lain, itu mungkin itu yang menjadi usul dan saran dari Pak Ketua Ikbar. Mungkin ini saja yang mungkin dalam pertemuan kita, dan saya sampaikan terima kasih banyak. Mari kita selesaikan setiap persoalan dengan tenang, mengedepankan intelektualitas kita dan humanitas kita agar supaya tidak berdampak pada hal-hal yang tidak kita inginkan secara bersama-sama. Mungkin itu saja. Saya juga mohon dukungan agar supaya like, komen, dan subscribe di YouTube kami di Mata Lain News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.